ke Jakarta, sampai di Surabaya di terminal bis itu menunggu bisnya datang, kemudian panjenengan ada di ruang tunggu di terminal. Nah, itu kita saat itu sedang ada di alam barzah, tempatnya dinamakan kuburan. Kita menunggu datangnya bis di ruang tunggu terminal. Kalau misalkan ruang tunggunya itu AC, dingin, bersih, baunya harum, jangan apa betul? Enak ya, enak. Kita akan tenang duduk di sana. Bahkan bisa-bisa kita akan tertidur lelap. Karena apa? Enak, dingin. Kemudian warung di dalamnya lengkap. Dompet panjenengan kandel, sangune akeh. Mau beli apa saja bisa. Tetapi kalau kemudian kita ada di ruang tunggunya itu tidak ada AC-nya, maka kita akan merasakan panas, gerah, boten kerasan, tidak enak. Banyak orang jualan, tetapi ternyata dompet kulo kalian panjenengan orang isine, cuma iso delok wong dodolan ngelak kate tuku ngombe ora iso. Sengsara. Nah, ibaratnya para hadirin, kita besok pada saat sudah mati, kita ada di alam kubur, dikubur di alam barzah. Saat itu kita sedang menunggu. Kalau kubur kita ini ada AC-nya, dingin, baunya harum, maka kita menunggu tidak akan terasa lama. Tetapi kalau kubur kita penuh dengan hawa yang panas, sesak, sempit, maka kita akan merasa tersiksa di dalamnya. Nah, bagaimana agar supaya kita besok hidup di kubur, tempat itu menjadi tempat yang enak untuk kita tunggu, untuk kita diami? Maka satu-satunya jawabannya adalah amal soleh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad SAW dawuh kepada kita semuanya. Beliau menyampaikan, yatba'ul mayyita thalathatun. Pada saat seorang manusia itu mati, dia menjadi mayit, kemudian dia dibawa ke kuburnya, maka si mayit tadi diikuti oleh 3 macam perkara. Fayarji'utnani wa yabqa wahid, kata Rasulullah. Sesampainya di kuburan, yang 2 perkara akan meninggalkan si mayit. Sedangkan yang tetap menemani mayit di kubur hanya satu. Apa yang 2 yang meninggalkan mayit itu? Kata Rasulullah, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Maka yang meninggalkan mayit sendirian itu, yaitu keluarganya dan harta kekayaannya. Ditinggal para jemaah, para hadirin. Nek kula kalian panjenengan sampun dilebetaken di kubur, dipendem, mulai bojo mulai, anak mulai. Tidak ada dalam sejarah umat manusia ada seorang suami meninggal, istrinya kemudian masuk ke dalam kubur minta dikubur bareng. Tidak ada dalam sejarah umat manusia. Apa meneh sing wedok mati, tambah. Kalau yang meninggal suaminya kan, istri itu orang perempuan punya masa iddah. Tapi kalau seorang istri yang meninggal, subhanallah, tahlil malam pertama besok sudah boleh menikah lagi ya. Nggak ada dalam sejarah. Apalagi anak, anak apalagi pikirannya sudah muter ini. Bapak esoge wis dipendem, kepingin cepat mulai, apa? Hitung warisan. Itu sudah. Keluarga seperti itu nangis paling cuma 1 hari aja. Besok tahlil hari kedua senyum-senyum ketawa sudah. Coba panjenengan buktikan. Jarang kita melihat seorang istri yang suaminya meninggal tetap rautnya sedih, matanya sembab sampai 7 harinya. Jarang.
Itu bukti apa? Bahwasanya keluarga itu akan meninggalkan kita. Yang kedua, harta. Sekaya apapun kulo kalian panjenengan, tokone pitu di pasar, treke ono telu, mobile jejer-jejer, paling pol berangkat nang kuburan, yo nek numpak mobil paling mobil APV, tumpakane Alphard bendino. Tapi begitu nang kuburan, orang mungkin numpak Alphard, numpak mobil APV ono tulisane mobil jenazah. Cuma niku harta nggak dibawa. Yang menikmati siapa? Istri kita, anak-anak kita. Kalau istri kita wanita yang soleha, anak kita anak soleh-soleha, insya Allah harta kita akan dimanfaatkan dengan baik. Tetapi kalau istri kita bukan wanita soleha, anak-anak kita tidak paham agama, maka akan menjadi rebutan harta warisan. Ya Allah, ya Rabb. Kita sudah dilupakan untung-untungan tiap hari Jumat kubur kita disilaturahimi, diziarahi, untung-untungan. Bahkan kadang 1 tahun sekali Idul Fitri. Bahkan kadang sampai lali di kuburannya bapakku. Tulisannya di patokannya hilang. Masya Allah. Itulah kita para hadirin. Maka kata Rasulullah apa? Yang menemani kita hanya satu, setia kepada kita, bersama dengan kita di dalam kubur. Itulah pasangan setia sejati kita. Apa? Amal perbuatan kulo kalian panjenengan. Kalau amal perbuatan kita selama kita hidup, subhanallah, amal-amal soleh, kita selalu baik dengan tetangga, kita selalu ramah dengan orang lain, tidak pernah menyakiti hati orang lain, tidak pernah menggibah, tidak pernah ngerasani, tidak pernah adu domba. Lisan kita jaga sehingga orang itu cinta kepada kita. Maka saat itu yang jadi teman di kubur adalah amal-amal soleh kita, amal-amal baik kita. Maka kubur kita, ayyuhal hadirun rahimakumullah, bukan cuma AC 1 PK seperti di kamar kita, bukan, tapi AC yang ber-PK-PK, sehingga kita akan merasakan kesejukan di dalam kubur. Kubur kita terlihat sempit oleh mata manusia, tetapi subhanallah dihamparkan oleh Allah seluas sejauh mata memandang, dengan pemandangan yang hijau yang menyedapkan mata. Itulah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-tamannya surga. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya menasihati diri sendiri dan juga panjenengan. Apa yang kita miliki saat ini, ayo kita gunakan semuanya dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah. Kita yang masih punya istri, kita didik istri kita supaya taat kepada Allah. Kita punya anak, kita didik anak kita, kita kenalkan dengan ilmu agama. Ampun kuliah tok sampai insinyur, S2, S3, S4, S5, tapi gak paham ilmu agama, maka besok tidak akan bisa kirim bacaan Yasin tahlil ke orang tuanya. Apa yang akan kita harapkan? Maka didik anak kita juga dengan ilmu agama. Kemudian kalau kalian panjenengan gak ada harta, kebetulan kita orang yang mampu, ayo empun eman, gunakan harta kita untuk amal soleh. Karena apa? Itulah bekal kulo kalian panjenengan benjing teng lebeti kubur, agar supaya yang menemani kita di dalam kubur adalah cahaya yang terang benderang. Kita akan dilayani setiap hari dengan ramah. Kita akan mendapatkan sajian-sajian yang sungguh nikmat. Maka kita juga akan memandang pandangan-pandangan yang indah. Dan kubur kita akan mengeluarkan semerbak harum. Karena itulah raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang kita baca semuanya ini akan betul-betul menjadi tambahan pahala, tambahan maghfirah bagi almarhum Bapak Haji Muhammad Zaini. Mudah-mudahan kubur beliau dijadikan oleh Allah taman dari taman-tamannya surga.
mewakili Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Ibu Haja Mujayana dengan keluarga besar beliau menghaturkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak rawuhnya panjenengan semuanya, dan juga menghaturkan permohonan maaf apabila di dalam menghormati panjenengan ada kekurangan-kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.